Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Mardika di acara Sarasehan, perbincangan seputar Jogja. Kali ini kita kedatangan seorang tamu dari Kepala Balai Pemuda dan Olahraga DIY, Bapak Arfi Hidananto. Nah, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita akan berkenalan dulu dengan Bapak Arfi Hidananto. Selamat datang Bapak di JTV, Bapak. Halo Mas Jimmy. Pak, bisa dijelaskan dengan singkat apa itu Pak BPO itu Pak? Iya. BPO Mas Jimmy ya, atau Balai Pemuda dan Olahraga ini adalah salah satu unit pelaksana teknis yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, yang memiliki tugas fungsinya dua. Yang pertama adalah memberikan layanan di kepemudaan, yang kedua layanan di olahraga. Jadi ada dua cakupan itu yang sebenarnya sasarannya itu beririsan. Kalau kita bicara pemuda itu kan rentang usianya 16 sampai 30 tahun. Nah, yang menjadi binaan kami di olahraga itu juga rentang usianya 10 sampai 18 tahun. Itu Mas Jimmy. Nah, apakah ada regulasi-regulasi tertentu Pak untuk menentukan bahwa apa batasan dari pemuda untuk dibina di BPO itu Pak? Ya. Kalau kita bicara konteks keolahragaan ya, Mas Jimmy, DIY itu memiliki perda, gitu ya. Perda DIY nomor 5 tahun 2024 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Nah, di dalam perda tersebut diatur ada 4 ruang lingkup pembinaan olahraga. Yang pertama adalah olahraga pendidikan, yang kedua olahraga prestasi, ketiga olahraga masyarakat, dan 4 adalah olahraga disabilitas. Nah, tugas BPO sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas Dipora tentunya adalah di lingkupnya olahraga pendidikan itu. Namun 3 lingkup tadi, yang lain tadi juga menjadi ketugasan pemerintah daerah. Lalu bagaimana intervensinya? BPO tidak bisa langsung melakukan intervensi di 3 bidang tadi karena ketugasan BPO tadi di olahraga pendidikan. Nah, kami bekerja sama dengan beberapa lembaga yang kemudian mereka memiliki kewenangan atau mereka bertanggung jawab terhadap pembinaan keolahragaan di selain pendidikan. Kayak tadi, yang kedua olahraga prestasi. Olahraga prestasi itu berada di bawah pembinaan dari KONI DIY. Nah, ini kami juga melakukan kolaborasi dengan KONI karena di KONI sendiri itu mereka memiliki infrastrukturnya. Jadi ada pengda-pengda cabang olahraga, kemudian di situ juga ada pelatih, kemudian ada infrastruktur olahraga terkait dengan pertandingan, mereka yang lebih memiliki kompetensi. Kemudian yang kedua olahraga masyarakat. Kami bekerja sama dengan lembaga KORMI itu. Lalu yang untuk penyandang disabilitas kami dengan NPCI DIY. Nah, dengan 3 lembaga tadi kami berkolaborasi. Meskipun sasaran kami itu ada di tingkat pelajar gitu yang usia 10 sampai 18 tahun, namun kami juga selalu melibatkan 3 lembaga tadi untuk juga bekerja sama dengan kami di Balai Pemuda dan Olahraga. Itu Mas. Nah, kalau untuk cabang olahraga yang dibina oleh BPO itu ada berapa saja Pak? Jadi sistem pembinaan di Balai Pemuda Olahraga ini ya, Mas Jimmy, kami itu berfokus pada kompetisi di tingkat nasional. Untuk di tingkat nasional itu ada Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Nah, di Pekan Olahraga Pelajar Nasional itu biasanya gitu ya mempertandingkan sekitar 23 cabang olahraga. Nah, sehingga pembinaan yang kami lakukan di Balai Pemuda Olahraga itu juga mengarah kepada sasaran yang ada cabang di Pekan Olahraga Pelajar Nasional itu. Nah, saat ini di Balai Pemuda Olahraga kami ada program pembinaan pemusatan pelatihan gitu yang selalu diselenggarakan setiap tahun yang dikenal dengan program pembinaan atlet berbakat. Pembinaan atlet berbakat ini kami menyiapkan 16 cabang olahraga untuk non-disabilitas dan 3 cabang olahraga untuk penyandang disabilitas. Nah, dengan total yang untuk atlet non-disabilitas itu dengan 16 cabang olahraga itu sekitar nanti 275 atlet.
Jadi kita program pembinaan atlet berbakat itu diawali dari seleksi atlet dulu. Karena program pembinaan atlet berbakat ini tidak hanya bagi atlet yang sudah jadi, tapi justru ini ajang bagi kami gitu ya, kita pemerintah daerah untuk mencari bibit-bibit atlet gitu. Jadi kami membuka seleksi untuk 800 atlet, calon atlet yang nanti mereka Per tahun, Pak? setiap tahun ya. Setiap tahun 800? Betul, setiap tahun 800 atlet. Dan itu nanti akan diseleksi menjadi sekitar 270-an atlet dari 16 cabang olahraga tadi. Sehingga kami itu pada program PAB ini kami memberikan kesempatan kepada siswa gitu ya, yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga untuk mereka menekuni gitu. Jadi tidak hanya kemudian atlet jadi, tapi kalau kemudian ada yang kira-kira memiliki potensi, dia minat, silahkan mengikuti seleksi tadi, yang kemudian nanti akan diseleksi menjadi 275 atlet yang nanti akan dibina, akan dilakukan pemusatan latihan selama 5 bulan. Itu latihannya ya seminggu 3 kali. Jadi kalau sebulan ya bisa 12 kali latihan itu selama 5 bulan. Selama 5 bulan. Betul. Dari 16 cabang tadi, Pak ya. Itu yang paling banyak peminatnya cabang apa, Pak? Paling banyak tentunya kan itu ada cabang olahraganya, itu ada yang individu dan bergu gitu ya. Kalau kita melihat dari cabang-cabang olahraga yang menjadi unggulan, nah itu seringkali memang minatnya banyak yang di bergu, misalnya voli gitu ya, bola voli. Kemudian kalau cabang yang individual itu panjat tebing, panahan, kemudian juga ada bela diri gitu, berbagai macam ya, ada karate, taekwondo, kemudian ada pencak silat. Nah itu memang menjadi cabang-cabang olahraga yang andalan, gitu. Unggulan ya, menjadi unggulan. Seperti panahan kan DIY termasuk betul, gitu ya, termasuk prestasinya sampai Asia Tenggara, sampai ASEAN ya, Pak ya. Iya betul. Jadi memang yang terakhir kita dapat perak ya, kalau yang untuk profesionalnya. Kalau yang prestasi beberapa medali itu sebenarnya juga sudah diraih ya, medali-medali yang tertinggi. Tapi kalau di tingkat pelajar ya? Di tingkat pelajar itu memang kita selalu mendapatkan raihan di setiap pekan olahraga pelajar pasti nasional. Dapat medali. Iya, pasti ada medali. Selain itu voli atau ada? Ya, voli juga, bola voli itu juga dapat medali gitu. Kemudian untuk panjat tebing juga. Nah, prestasi yang sudah kita raih gitu ya untuk DIY itu di tahun 2023, karena Pekan Olahraga Pelajar Nasional itu kan multi event yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat setiap 2 tahunan gitu. Jadi Popnas paling dekat itu besok di tahun 2027. Nah, kita sudah mempersiapkan itu. Nah, kalau prestasi yang sudah kita raih di tahun 2023 itu Popnas kita bisa meraih peringkat 5 dengan raihan 19 medali emas gitu. Nah, di tahun 2025 yang lalu memang sedikit turun gitu. Kita meraih di peringkat 7 nasional. Memang karena pada 2025 kemarin dari sisi pembinaan kita itu ada komponen yang kita harus kurangi gitu ya, karena kemudian kami harus menyesuaikan dengan pagu yang ada sehingga komponen tryout atau latih tanding itu berkurang. Karena sebenarnya ini penting itu, Mas Jimmy, dan harapannya kami tentunya di 2027 nanti bisa kembali mengulang prestasi seperti 2023. Nah, untuk strategi ke depannya, Pak, untuk raihan prestasi, itu prestasi yang prospek ke depan itu cabang olahraga apa saja, Pak, yang selain yang sudah unggulan? Iya, jadi memang kita itu prioritas adalah di cabang-cabang yang memang kita kuat gitu ya, sehingga latihan kemudian pembinaan itu memang kita fokuskan di situ. Tapi memang pembinaan itu ya, pemusatan latihan itu, Mas Jimmy, tidak hanya latihan saja sebenarnya. Jadi ada komponen-komponen yang dibutuhkan dalam situ. Jadi ada latihannya, selain latihan juga dibutuhkan adanya latih tanding atau tryout dan juga pemberian nutrisi yang baik. Nah, di tahun 2026 ini kita sudah menyiapkan untuk pembinaan dan pemusatan latihan itu
untuk berlatih dan sampai dengan nanti untuk latih tanding juga. Harapannya nanti di 2027 saat nanti kita akan mengikuti Popnas, kita bisa meraih prestasi yang paling tidak seperti di tahun 2023. Yang peringkat 5 itu Pak. Peringkat 5, ya. Nah, untuk ini Pak, dengan regenerasi Pak, strategi yang dilakukan BPU seperti apa Pak untuk regenerasi? Apakah membuka, yang pertama tadi kan dengan membuka pendaftaran, apakah ada cara-cara yang lain Pak, seperti umpamanya jemput bola atau scout terkait pemain gitu, apa? Ya. Jadi karena pembinaan atlet pelajar itu ada 2 sasaran ya, Mas Jimmy ya. Jadi yang atlet yang non disabilitas dan disabilitas. Bagi atlet non disabilitas ini sebenarnya regenerasinya sudah berjalan dengan baik ya. Untuk regenerasi itu kami tentu tadi dengan melakukan seleksi atlet tadi ya, seleksi atlet, kemudian kita akan melakukan pembinaan dan nanti juga akan diseleksi lagi sehingga betul-betul kita akan mendapatkan atlet yang siap untuk dipertandingkan di tingkat nasional gitu ya. Nah selain itu juga adanya kompetisi daerah yang baik gitu ya. Kompetisi antar sekolah seperti atas sekolah gitu Pak. Betul. Jadi kompetisi yang di multi event yang ada di daerah itu adalah Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Yang di tahun 2026 ini nanti akan diselenggarakan tanggal 1 April sampai 5 April. Gitu. Nah, di event Pekan Olahraga Pelajar ini menjadi ajang bagi siswa itu untuk mengukur hasil latihannya. Sekaligus itu juga menjadi tempat bagi pelatih, bagi kami juga di Balai Muda Olahraga untuk melakukan talent scouting. Itu untuk kita mencari bibit-bibit atlet yang nanti akan berpotensi dan akan kita siapkan untuk di level nasional. Nah, di pembinaan atlet yang non disabilitas ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Yang masih menjadi tantangan bagi kita ya, Mas Jimmy, adalah di atlet disabilitas, penyandang disabilitas. Karena bagaimanapun juga kan atlet-atlet penyandang disabilitas ini tidak bisa dibentuk ya. Nah ini memang menjadi tantangan kita. Untuk pembinaannya memang harus dilakukan secara lebih intens karena regenerasinya itu masih sangat lambat. Sehingga kami perlu melakukan penjangkauan yang lebih luas. Tidak hanya di sekolah-sekolah SLB saja, tapi juga di sekolah-sekolah inklusi. Yang itu sekolah-sekolah itu ada di kabupaten kota gitu. Kalau itu pendidikan dasar ya, ada di SMP gitu ya, inklusi. Sehingga kami selalu berkolaborasi dengan kabupaten kota untuk bisa melakukan talent scouting tadi, termasuk dengan NPCI DIY yang memang membina olahraga disabilitas gitu. Kalau untuk ini Pak, cabang olahraga untuk disabilitas itu apa saja Pak yang unggulan di DIY? Kalau untuk pembinaan ya, Mas Bering tadi kan kalau pembinaan cabang yang penyandang disabilitas itu ada 3 gitu, yaitu atletik, kemudian tenis meja, tenis meja, iya, dan bulu tangkis. Bulu tangkis. Nah itu memang di tahun 2026 ini kami sudah menyiapkan untuk itu. Ini termasuk juga bagian dari effort kami gitu untuk bisa memperoleh atlet-atlet yang nantinya akan bisa mampu berlaga di tingkat nasional. Karena di tingkat nasionalnya juga ada Pekan Paralimpik Pelajar Nasional juga. Kalau selain tadi ada Pekan Olahraga Pelajar Nasional, maka untuk penyandang disabilitas ada Pekan Olahraga Pelajar Paralimpik Nasional. Di Popdanya juga seperti itu. Kalau di Popda itu ada Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang untuk non disabilitas, yang untuk disabilitasnya adalah Pekan Paralimpik Pelajar Daerah. Itu. Kembali ke ini Pak, ke sinergi pembinaan yang sudah terjadi. Apakah saat ini sudah maksimal? Ya, kolaborasi kerja bersama itu selalu kami lakukan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa memang kompetensi berkaitan dengan cabang olahraga itu ada di KONI kalau untuk non disabilitas. Kemudian ada di NPCI DIY gitu ya kalau untuk penyandang disabilitas. Nah kami selalu selalu berkomunikasi dengan baik dengan mereka gitu. Kami selalu berkolaborasi dengan mereka karena harapannya
tentunya regenerasi atlet tadi berkesinambungan gitu. Kalau kami di BPO itu membina di tingkat pelajar ya, usia 10 sampai 18 tahun selama mereka masa sekolah. Nah, begitu mereka selesai sekolah, maka mereka akan diambil alih oleh KONI gitu. Dia menjadi atlet dewasa gitu kan, yang kemudian nanti menjadi atlet-atlet yang akan membawa nama DIY gitu, mau di tingkat nasional maupun di tingkat internasional gitu. Nah, itu sinergi itu yang kami selalu lakukan, Mas. Itu masih terus berjalan dan masih terus dan selalu. Nah, terakhir Pak, untuk kendala ya. Kendala yang masih perlu untuk diatasi ke depannya, Pak. Ya, jadi yang pasti yang pertama itu adalah kami terus ya melakukan edukasi gitu ya, edukasi kami kepada orang tua, siswa terutama gitu, bahwa jika para orang tua ini melihat gitu ya, anaknya memiliki bakat dan minat di olahraga, maka doronglah gitu. Doronglah untuk mereka bisa menekuni itu. Kadang kan orang tua masih memiliki pandangan kalau nanti atlet masa depannya akan mereka khawatir dengan masa depannya. Tapi sebenarnya dengan berprestasi di atlet gitu ya, di olahraga ini juga bisa memberikan manfaat gitu. Karena selain mereka itu menjadi atlet itu, selain untuk meraih prestasi, juga sebenarnya adalah ajang mereka untuk membentukkan karakter, Mas Jimmy. Dengan menjadi atlet itu kan harus disiplin ya, disiplin, berlatih, kemudian mereka memiliki karakter yang kuat, mereka percaya diri, tidak mudah menyerah, dan ini akan bermanfaat bagi mereka di masa depan mereka, tidak hanya di bidang olahraga, tapi mungkin di bidang-bidang yang lain. Gitu. Ini sebuah informasi yang menarik bagi kita, Pak, terkait Balai Pemuda dan Olahraga dan apa yang sudah dilakukan untuk prestasi olahraga pelajar. Untuk selanjutnya bisa Bapak memberikan statement terakhir, Pak, untuk pemirsa, untuk bagaimana BPO ini dalam meningkatkan olahraga di DIY. Baik. Olahraga adalah ekosistem. Oleh karena itu, kita harus membangun ekosistem yang baik di olahraga. Mulai dari peran orang tua, karena ada siswa di situ, kemudian pemerintah daerah, dan juga lembaga-lembaga olahraga. Nah, dengan adanya ekosistem yang baik ini, maka pembinaan keolahragaan di daerah istimewa Yogyakarta akan semakin maju dan mudah-mudahan akan semakin baik prestasinya di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan singkat kita dengan Bapak Arfi Hidananto selaku Kepala Balai Pemuda dan Olahraga DIY. Sampai jumpa di acara Sarasehan selanjutnya.